Guten Tag, kembali lagi Dapur Rantau bersama aku Febri. Pertama-tama sebelum aku mulai podcast aku hari ini, aku ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa kepada teman-teman yang ada di Sumatera Utara, di bagian Sibolga, Medan, dan sekitarnya, dan juga beberapa bagian di Sumatera Barat. Dengan kejadian banjir bandang kemarin, semoga semuanya bisa kembali normal lagi. Dan kebetulan aku ada beberapa saudara juga di Medan, terus juga ada di Sibolga, dan mereka bilang setelah kejadian itu benar-benar mereka nggak bisa pakai apapun barang-barang mereka karena semua itu penuh dengan lumpur. Tapi puji Tuhannya mereka utuh dan juga sehat. Aku berharap semoga pemerintah bisa memberikan bantuan secara cepat dan juga tepat kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ya, karena hari ini aku ngomongin tadi barusan aku ngomongin tentang Sumatera. By the way, hari ini teman aku itu berasal dari Sumatera, tapi dia nggak dari Sumatera Utara, Barat. Dia berasal dari Sumatera Selatan, dari Kota Lampung. BTW namanya itu sangat panjang, bahkan kayaknya itu di Spotify ditolak terus kalau kita kayak nulis nama ya. Jadi daripada aku salah nih yang ngucapin namanya, mendingan aku langsung tanyain sama orangnya. Ya, bravo! Oke, halo teman-teman. Kan aku udah sempet nih memperkenalkan nama aku nih ke Febri. Kalau Febri ingetnya gimana nih? Aku ingetnya Bravola, bla bla bla, Oke. Hardianto, Bancin Simbolon. Oke, tapi ya empatnya bener. Memang terdiri dari 5 suku nama, 5 suku kata ya. Oke. Ini nama dikasih bapak aku. Oh, bapak. Namanya itu Bravola, Aliama, Hardianto, dan Bancin Simbolon di belakangnya itu sebagai marga karena aku secara suku Batak, ya meskipun campuran ya, Batak Jawa gitu. Oh, kamu Iya. campuran. Kalau orang Batak bilang aku Batak Dale. Apa tuh Bali artinya? Artinya aku orang Batak tapi nggak tahu adat Batak dan nggak tahu berbahasa Batak. Jadi kamu sebenarnya orang Batak atau bukan kalau kamu nggak Secara darah orang Batak nih, cuma secara apa ya, kehidupan sosial kayaknya lebih ke Jawa lah, lebih ke ibu, lebih ke mama. Gitu. Oke, lebih ke mama ya. Kalau misalnya sehari-hari gitu. Iya. Atau sosial itu berarti di sekitar kamu? Di sekitar aku, benar. Oke. Nah, kemarin tuh aku kan minta data-data kamu nih. Dan setahu aku kamu tuh anak pertama dari 3, nggak sih? Iya, kalau boleh memperkenalkan diri lagi, aku anak pertama dari 3 bersaudara. Aku yang paling dituakan, paling tua juga secara usia. Dituakan, berarti sebenarnya kamu Kalau aku bilang dituakan, soalnya aku merasa kayak aku tuh belum cukup dewasa lah buat dituakan. Tapi secara usia memang lebih tua. paling tua Oke, di antara 3 bersaudara ini. Berarti kalau misalnya kamu bilang tadi secara kedewasaan belum tua, berarti emang ada adik kamu yang lebih dewasa gitu maksudnya? Enggak juga sih, Kan? maksudnya ya mereka masih anak-anak juga sih. Oke. Kita tuh kemarin tuh ketemu pertama kali tahun 2023 nggak sih di Dresden? Yap, kalau nggak salah ingat. Dia tuh suka lupa, guys. Iya, ingatan aku cukup lemah kalau buat tanggal dan tahun. Sorry ya, tapi yang jelas kita pernah ketemu. Jadi kita tuh ketemu pertama kali di Dresden karena waktu itu aku nyari apartemen, baru pertama kali lagi datang ke Jerman, terus kesulitan karena visa aku cuma setahun, terus akhirnya Bravo tuh mau pindah ke Hamburg ya waktu itu. Benar, untuk Dari tujuan situ. sekolah ya. Betul. Nah, tadi kan dia bilang tujuan sekolah. First of all, kenapa milih Jerman? Jadi aku dulu sempat studi di Indo, Oke. S1, dan sempat juga terjun ke dunia profesional buat kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun setengah mungkin, di area engineering juga. Oke. Dan aku lihat di sana mesin-mesinnya, sistemnya, material yang mereka pakai itu asalnya dari Jerman gitu. Dan aku sebenarnya ada dorongan dari hati, aku pengen lanjut studi juga gitu. Jadi kayak sembari bekerja di dunia profesional, aku masih nyimpen mimpi nih mau studi, cuman aku nggak ngerti waktu itu mau kemana. Oke. Cuman orang-orang bilang memang, ya Jerman bagus gitu. Ya oke, bagusnya bagus gimana gitu. Aku nggak lihat secara langsung. Abstrak ya? Abstrak langsung. Abstrak gitu kan maksud aku. Engineer biasa, dia butuh data. Iya, dan ini langsung terjun ke lapangan, terjun ke dunia profesional, ngelihat semua barang-barang, material, bahkan sempat juga komunikasi sama yang bikin material yang kami pakai itu Oke. dari Jerman juga gitu. Jadi aku mikir, wow, Jerman ini jadi tujuan yang bagus nih buat lanjut studi gitu. Jadi dari situlah termotivasi, oke, Jerman. Fokuslah dari situ, ya selebihnya aku persiapan bahasa terutama, karena jurusan yang aku ambil di Jerman itu mensyaratkan aku untuk berbahasa lokal, berbahasa Jerman. Oke. Tapi Jadi kalau aku- misalnya di kampusnya pakai bahasa pengantarnya apa? Di kampus yang mana? Di Hamburg, yang tempat aku Iya, tempat sekolah sekarang. sekarang. Kalau untuk daftar tuh secara formal, Oke. aku butuh buat menyerahkan sertifikasi bahasa Jerman.
Oke. Dan di dalamnya aku belajarnya itu semester 1 dan semester 2 itu masih bahasa Jerman. Dan semester 3 berikutnya itu aku malah pakai bahasa Inggris. Oke. Di Sebelum mana terlalu jauh ke Iya. sana, aku pengen nanya, tadi kan kamu bilang kamu sempat belajar di Indonesia nih, di Iya. di Universitas Indonesia kalau nggak salah kamu bilang. Iya, aku belajar di sana. Iya, dan jurusannya apa sih? Di Universitas Indonesia belajarnya metalurgi dan materials engineering. Oh. Terus aku kerjanya kalau di Indo di bagian engineering juga, teknologinya namanya thermal spray coating. Itu kayak coating Berarti pelapisan. coating. Oke, Iya, oke. Kayak ngecat aja gitu. Ini kita rada nyambung soalnya Iya. aku manufacturing, mechanical engineering, Keren. something like that. Terus dia material. Jadi Materials, iya. aku butuh orang material untuk mengerti gimana. Benar-benar. Iya, terus. Ya udah, habis itu aku lanjut ke Jerman. Sekarang ngambil studinya material science. Material Kalau bahasa science. Jermannya Werkstoffwissenschaften. Werkstoff itu artinya materials. Oke. Wissenschaften itu science. Jadi Werkstoffwissenschaften, material science. Berarti tadi kamu bilang di semester 1 harus menyerahin bahasa Jerman. Buat masuk ke uninya itu wajib bahasa Jerman. Tunggu. Berarti kamu pas mikir kayak ya udah aku mau lanjut kuliah nih di Jerman gitu kan. Itu langsung dapat uninya dari Indonesia kah atau gimana nih bisa ke Oke. Jerman ini? Jadi Gerbangnya. kita mundur lagi. Iya, mundur lagi karena dari tempat kerja kan aku persiapan bahasa ya. Aku Iya. persiapan bahasa waktu itu sempat juga di Indonesia selama intensif ya kurang lebih 8 bulan 8 bulan. untuk Oke. sampai level B1. Jadi kalau tingkatan level bahasanya itu ada A1 untuk pemula, C1, C2 mungkin yang udah buat mahir ya kalau untuk Auslander atau buat foreigner, orang asing gitu ya. Nah, aku belajar di Indonesia itu sampai B1 levelnya. Oke. Dan aku berangkat ke Jerman itu pertama mendarat di Dresden. Di Dresden di mana kita ketemu. Karena aku di Dresden itu bukan buat kuliah, tapi buat ngambil Sprachkurs atau sekolah bahasa lagi. Di mana aku harus ningkatin dari B1 sampai C1 lagi. Alright. Karena itu persyaratan dasar untuk aku bisa masuk kuliah. Jadi kuliah itu syarat utamanya itu C1 sebenarnya. C1 bahasa. Bahasa, betul. Oke. iya. Makanya aku di Dresden dulu ngambil C1, habis itu aku ke Hamburg lah, baru bisa masuk kuliah. Oke. Tapi berarti kamu udah dari Indonesia udah punya sertifikat B1 nih ya Benar, tadi. benar. Terus udah itu kamu berarti daftar Sprachschule atau Sprachkurs atau apa namanya bahasa Indonesia? Aku lupa jadinya. Sekolah bahasa. Sekolah bahasa. Iya. Itu dari Indonesia berarti daftarnya. Iya, daftarnya Terus dari mereka- Indonesia. Oke, mereka nerima baru kamu boleh bikin visa gitu kan? Benar. Oke. Aku visanya persyaratannya pakai izin dari sekolah bahasa ini. Oke. Kalau kamu diterima di sini untuk belajar bahasa dulu sebelum kamu masuk ke Kuliah dunia- beneran. Iya. Iya. Oke. Aku sempat sih ditanya kedutaan Jerman di Indo, kamu udah dapat nih surat terima dari master kamu gitu. Oh belum, aku belum dapat surat terima dari master karena aku baru mau mulai bahasa lagi di sana. Jadi tetap dikasih visanya waktu itu. Aplikasi ya. Tapi berarti itu pas udah kamu masuk sekolah bahasa, daftar lagi berarti setelah itu ke Iya. masternya. Ke masternya aku daftar lagi dan aku daftarnya nggak cuma ke Hamburg sebenarnya, cuman ke berbagai universitas dan yang aku pilih akhirnya Hamburg. Soalnya ngelihat waktu itu kayak ada beberapa universitas yang ngasih surat balasannya agak lama. Oke. Ya, Febri tahu sendiri nyari tempat tinggal nggak segampang itu, Betul. apalagi di kota besar gitu ya. Jadi aku kayak kalau kelamaan dapat surat terimanya, aku khawatir aku susah dapat tempat tinggal di tempat tersebut. Betul. Jadi Dan itu salah satu yang oke buat aku, yang aku pilih di Hamburg. di Hamburg. Dan itu berapa lama berarti Sprachkursnya? Harusnya sih 1 semester ya, cuman aku waktu itu ada sempat kayak gap nunggu 1 semester lagi buat masuk sekolah, jadi hitungannya 1 tahun. 1 tahun Iya. lah ya. Itu kalau boleh tahu biaya untuk Sprachkurs itu berapa sih sebulannya? Kamu biaya sendiri kan itu? Aku Sprachkursnya kan nggak di swasta ya, tapi di universitas negerinya di Jerman. Oke. Jadi aku nggak oke. bayar tuition buat Sprachkursnya, kami bayarnya kontribusi. Oh, oke. Berapa tuh? Kontribusi itu sekitar 300 euro ya, dan itu udah termasuk biaya semuanya kayak fasilitas. Bahkan aku dapat Deutschland ticket juga dulu. Oke, Deutschland ticket itu jadi kalian bisa pakai tiket itu untuk naik kereta di Jerman dan juga Transportasi umum. Ya, betul. Iya. Ya, artinya dengan Deutschland ticket kita bisa kemana aja di seluruh Jerman menggunakan transportasi umum Kelas ekonomi. 2. Iya. Nah, berarti murah juga ya 350 ya tadi kata kamu? 300. Kalau di 300 Dresden euro. hitungnya masih murah sih. Kalau di Hamburg sini aku 350 udah. Oh, jadi selama ini walaupun kamu nanti pada akhirnya tidak bersekolah atau melanjutkan kuliah di tempat Sprachschule tadi. Oh, bisa. Bisa tetap? Tetap. Oke. Soalnya kan tujuannya kan kita butuh Sprachkurs saja. Oh, gitu. Butuhnya sertifikat aja gitu. Kita mau daftar kemana kan suka-suka kita. Oke, soalnya
Aku pikir Uni ini tuh nggak akan mau ngasih kamu prakurs yang menurut aku tuh murah ya, 300 euro untuk 1 semester, karena mereka nggak akan yakin gitu kamu bakal sekolah di situ gitu loh, atau nggak akan berkuliah di situ. Ternyata no matter what, kalau misalnya kamu daftarnya di situ terus itu beda gitu ya, Sprachschule atau prakurs dengan perkuliahan itu beda gitu ya. Sebenarnya kalau mau ngikutin struktur yang bagus-bagus ya kayak yang Febri sempat idenya tadi sebutin, kayak kita prakursnya di Dresden, kuliahnya di Dresden gitu. Cuma kan di Dresden waktu itu aku kenapa nggak mau, karena di sana nggak ada gelar master, adanya diplom. Dan diplom itu apa sih? Diplom itu kalau di Indonesia itu dibilangnya fast track, kayak S1, S2? S1, S2 jadi satu, itu selama 5 tahun nih, 10 semester. Wow, oke. Dan waktu itu aku sempat ngajuin itu, tapi aku dibilangnya harus ngulang dari semester ke-3 kalau nggak salah. Jadi kayak hitungannya 10. Kalau master kan 4 semester ya? Iya. Harusnya aku mulainya maksimal lah dari semester ke-5. Dan aku disuruh dari semester ke-3. Aduh, aku udah capek ngulang lagi dari awal. Ya. Makanya daftar di Hamburg. Akhirnya pindah ke Hamburg. Nah, aku kan kemarin taunya kamu juga selain kuliah, di Jerman itu udah biasa nggak sih, dimana orang-orang atau student-student kalau misalnya mereka lagi dalam masa perkuliahan itu mereka kerja sampingan, atau yang kita bilang itu apa ya? Nebenjob. Nebenjob. Nah, kerja sampingan ini tuh kamu kemarin bilang kamu juga dapat kerja sampingan di Hamburg juga kan? Di suatu restoran ya kalau nggak salah. Nah itu berapa lama tuh? Maksudnya berapa jam seminggu? Kita tuh jadi di Jerman itu ada main job, ada Teilzeit, terus ada mini job. Kalau aku taunya ada 3 itu sih sebenarnya. Hauptarbeit atau pekerjaan utama biasanya itu full time ya. Itu jam kerjanya kalau nggak salah 40 jam per minggu. Betul. Per minggu itu kayak ya lu full time Arbeit gitu kan. Kalau Teilzeit itu 20 jam seminggu atau paruh waktu. Itu masih kena pajak juga. Terus ada yang mini job, kalau nggak salah itu 10 jam maksimal kalau nggak salah ya, seminggu. Yang jelas lebih sedikit, jadi ada tingkatannya, ada mini, tile, ada yang full time gitu ya. Dan aku sebagai mahasiswa sanggupnya sesuai visa juga. Kalau visa aku bilangnya itu 120 hari full time kerja dalam setahun, itu izin aku buat kerja. Oke. Atau 240 hari paruh waktu gitu ya. Nah, aku sanggupnya ngerjain paruh waktu sebenarnya. Dan aku sempat pertama kerjanya paruh waktu doang. Jadi aku kuliah dan paruh waktu. Nah, aku sempat juga nih komunikasi, kan cerita-cerita sama teman-teman orang luar juga gitu. Kebanyakan mereka yang teman-teman dari Afrika juga, terus teman-teman dari Timur Tengah, mereka banyak kerja juga. Dan kebanyakan mereka itu kerjanya 2 malahan, Teilzeit sama mini job. Jadi kalau ditambahin tadi 20 tambah 10 ya 30 jam seminggu gitu ya. Tapi itu hitungannya nggak full time. Jadi mereka kuliah, ngambil paruh waktu, ngambil juga mini job. Aku sempat tanya kan, itu nggak apa-apa itu gitu kan. Dari Finansamt aku bilang. Finansamt itu kantor pajaknya di sini yang ngawasin semua keuangan. Mungkin ada mahasiswa yang kerjanya melebihi target ya, itu gimana gitu kan. Ada temanku ternyata, dia ngelebihin target. Terus? Dia cuma dapat surat dari Finansamt, itu stoyernya atau pajaknya berubah jadi full time aja sebenarnya. Jadi nggak kena apa-apa. Cuman nggak tahu ya, itu kesaksian dari temanku. Aku kalau secara tertulisnya aku nggak tahu. Iya, tapi Finansamt cuma bilangnya ya udah kamu bikin aja jadi full time gitu, maksudnya gitu. Nggak, Finansamt jadi nge-charge dia secara full time. Soalnya dia jam kerjanya berasa kayak full time jadinya. Oke. Nah, kalau aku kasusnya aku ngerjain paruh waktu sama mini job, ya udah aku taat di sini aja. Aku mini jobnya nggak kena pajak, paruh waktunya kena pajak. Nah, aku ngerjain kuliah dan paruh waktu itu di kampus. Dari profesor. Dari profesor. Biasanya nih kalau di bedanya nih ya. Bedanya nih kalau di Indo sama di sini, kalau di Indo tuh kita tuh bahasanya tuh Ausnutzen. Ausnutzen itu apa tuh? Teman-teman nggak tahu. Ausnutzen itu kayak mungkin nggak semua instansi atau semua dosen kayak gini lah, tapi kesaksian dari mata aku ngelihatnya gini ya. Beberapa butuh asisten. Tapi dibayarnya minim. Entah 1 bulan gitu dibayar 100, 200, 300 ribu gitu. Minim lah kalau aku bilang kan. Sedangkan kalau jadi asisten kan ya kita tanggung jawabnya juga mungkin banyak ya. Aku nggak pernah sih jadi asisten. Mungkin teman-teman bisa koreksi ya. Cemiwiw ya guys. Correct me if I'm wrong. Cuman kalau di sini kita kerja paruh waktu di kampus itu ya dibayarnya UMR bahasanya lah. Ya UMR Jerman kan kalau per stundennya sekarang 12, euro ya. Sebagai mahasiswa juga dapatnya segitu. Ya udah, jadi kayak nanti bayarnya sebulan dihitungnya kayak sesuai Teilzeit kamu. Kontraknya itu biasanya antara 60 jam sampai 80 jam. Dalam sebulan. Ya udah 60 jam dikali 12, itu dapatnya kita gitu. Nggak ada dipotong-potong, paling potongnya pajak doang gitu.
Menurut aku kamu kerja di kampus di laboratorium ya udah kamu kayak kerja memang gitu. Cuman kamu kerja jadi minimum wage gitu. Itu cuman bisa minimum wage aja atau memang misalnya kamu bilang kayak gini, udah deh profesor aku mau deh nih jadi tile chat aja gitu. Jadinya aku tile chatnya kayak 20 jam per minggunya di situ. Iya, itu bayarannya. Itu bayarnya tetap minimum. Tetap minimum wage. Sebenarnya nggak tertulis ya, cuman karena kita mahasiswa kayak biasanya inexperience gitu ya. Ya udah kamu bisa kerja, tapi kan nggak bisa kerja sendiri, masih butuh aku gitu kan, masih butuh ibaratnya profesor bantuan, nggak bisa kerja sendiri. Bukan profesional atau gimana ya. Kamu dibayar tapi minimum wage gitu. Dan nggak semua profesor mau bayar juga sih sebenarnya. Jadi kayak kita pintar-pintar sih. Karena ketersediaan dana yang dia punya dalam research-nya dia gitu. Soalnya kalau di Korea kemarin pengalaman aku tuh, karena aku dapetnya beasiswa dari profesor, jadi aku nggak tahu sebenarnya per jam itu berapa ya. Cuman karena segini gitu yang nanti dikasihnya, ya itu memang udah memenuhi semua, cukup untuk kayak tinggal. Dan tapi kalau di Korea itu sebagai student, karena kita nggak harus wajib pakai bahasa Korea, nggak harus bisa bahasa Korea, jadi kita nggak boleh kerja. Karena kamu dapat beasiswa. Itu juga, tapi karena aku nggak bisa bahasa Korea, aku nggak punya sertifikat bahasa Korea di level tertentu. Mostly profesor itu nggak mau ngasih izin kerja di tempat lain. Betul, karena menurut dia ya kamu udah aku kasih beasiswa kan kita dibayarin kuliah juga ya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kan aktivitasnya kayak kerja paruh waktu sama ada mini job itu di restoran Greek. Jadi mereka jual autentik makanan Greek gitu ya. Kalau terkenalnya namanya gyros, ya daging babi kayak ditumpuk-tumpuk kayak doner. Kalau doner itu daging sapi gitu ya. Kalau ini daging babi gitu. Cara motongnya juga sama. Gitu ya. Nah, aku kerjanya di situ paruh waktu, fun sih. Kayak ada aktivitas, cuman aku memang paruh waktunya akhirnya ngambilnya jam malam. Kalau di kampus aku aktivitasnya pagi sampai sore, dan kalau memang harus kerja ke restoran harus datang, itu restoran bukanya jam 4 sore sampai tutup jam 11 malam. Jadi ya nggak tiap hari ya, jangan bayangin itu tiap hari ya. Kalau bayangin itu tiap hari, iya kan tadi kita ada jam-jamnya. Kayak mungkin seminggu itu sekali 2 kali kok kerja di restoran itu. Kadang juga di weekend, kadang di weekdays, tergantung. Dan kalau di gastronomi juga kalau musim panas itu banyak acara. Wah, kalau musim panas ya, bule ini nih suka banget makan di luar ya. Betul, di luar restoran. Tahu nggak sih, aku sebagai yang kerja di gastronomi, pusing tahu kadang handle yang di luar ruangan karena kita nggak tahu mereka angkat tangan atau nggak, tahu nggak sih butuh apa. Sedangkan di dalam restoran penuh, di luar udah minta juga gitu. Dan mereka suka banget duduk di luar. Mereka suka banget duduk di luar, even anginnya dingin gitu. Bodo amat, saya mau duduk di luar pakai jaket gitu ya, makan. Tapi kalau winter lucu, ada bule itu lagi gerimis ya, dia tetap makan di luar. Aku bilang, boleh zirahin gitu kan. Aku bilang mau masuk ke dalam aja gitu biar makannya enak. Enggak, ini seger. Dia mau makan pakai kuah sih. Aku sampai bingung kan. Bahkan aku sampai nawarin, ya udah, soal bir bringen, haruskah aku bawa bir gitu? Ya bisa katanya. Ya kalau break bir udah oke lah itu. Pokoknya kalau udah bule pasti bir ya kan. Kocak banget. Iya. Itu tapi gerimis aja kan, nggak hujan yang tahu nggak sih hujan yang aku nggak tahu ya. Aku waktu itu yang jelas airnya turun. Cuman kalau sampai deres gimana aku kurang tahu. Soalnya aku kerjanya waktu itu mostly di dalam ruangan. Itu kayak si bapak makan pakai bapak nggak sih? Bapak, iya benar bapak. Kayak bapak itu pakai ini, pakai kuah. Wah ini enak nih, kuah asli gitu ya langsung. Itu pengalaman aku di gastronomi. Sempat juga dulu kerja di IKEA. Di bagian gastronominya juga. Cuman comparing lebih enak di mana nih? Kalau comparing lebih enak yang sekarang, jauh banget. Karena pertama kalau yang di IKEA lokasinya jauh, aku harus tempuh kayak kurang lebih sejam setengah. Dan harus pindah kendaraan 2 kali jauh. Terus kadang kita suka kurang pekerja. Jadi kayak orang yang datang di hari itu kita harus handle banyak hal, banyak responsibility, dan itu bikin capek, sedangkan bayarannya sama gitu kan. Tiba-tiba sakit. Banyak yang tiba-tiba sakit gitu. Alasannya sakit, mungkin disclaimer. Aku nggak ngerti kenapa apa yang terjadi dengan Jerman. Jadi di Jerman itu boleh kamu tuh free sakit tanpa surat dokter tuh sehari ya. Jadi banyak banget pekerja-pekerja di Jerman tuh bilangnya sakit. Jadi kamu tuh dapat jatah 6 minggu dalam 1 tahun untuk kamu sakit. Jadi mereka menggunakan jatah itu guys. Dan kadang-kadang itu annoying buat orang-orang yang kerja sebagai foreigner gitu loh. Jadi mereka kan sebenarnya kan rajin ya. Terus orang-orang Jermannya ngerasa kayak, ya aku nggak ngerti, aku bukan judging. Kalau di tempat aku orang Jermannya yang rajin, foreignernya yang jarang malah. Kembali. Mungkin kalau kamu kerjanya di kantor, kalau aku kan di gastronomi, beda pressure mungkin di sana. Temanku juga ada yang kerja di bagian hotel juga kan. Itu kan sama ya sama gastronomi ya. Jamnya ada shift-shiftan. Ya nggak sih? Dia bilangnya banyak yang orang Jerman yang sering sakit. Jadi dia selalu harus einspringen gitu loh, harus gantiin. Harus handle kerjaan lain juga. Oke lah, apart from foreigner atau orang Jerman, jadi karena mereka tahu aturan. Jadi di Jerman itu ketika kamu tahu aturan, kamu tahu hak kamu dan kamu tahu kewajiban kamu bisa mainkan itu. Cerdik ya. Dan mereka stick di
di situ gitu loh. Jadi mereka ya kalau ada di dalam buku apa namanya law, ya emang kalau kayak gitu ya. Tapi aku mainin gitu juga loh di restoran. Aku kan tadi kerjanya mini job ya. Ya ini nggak ditangkap. Jangan ini kayak ini nggak ditangkap finansam nggak sih? Gak usah deh kayaknya gak usah. Tapi nggak apa-apa lah, buat di-share buat teman-teman siapa tahu biar kita kan nge-share ke orang teman-teman. Asal kamu Indo. nggak nge-share aja, Jadi kan? gini, kan aku mini job formalnya itu 8-10 jam tadi ya seminggu Iya, ya. betul. Dan itu biasanya aku datang sehari atau 2 hari gitu. Nah, kadang kebutuhan restoran itu lebih dari itu. Terutama di gastronomi. Di gastronomi aku tuh bisa seminggu tuh kadang datangnya 4 kali. Nah, misalnya nih kalau dalam minggu pertama aku udah datang 4 kali, aku bisa nih bilang minggu kedua, ketiga, keempat aku nggak mau datang lagi soalnya jam aku sudah terpenuhi nih di minggu pertama. Bisa bilang gitu. Nah, kalau aku orangnya rakus guys. Jadi aku minggu pertama udah 4 hari masuk, minggu kedua ditawarin lagi, aku masuk guys gitu kan. Aku pernah kayak dapatnya tuh kayak paymentnya ya, kayak jadi 2 tile side job tau gak? Wow. Pernah juga gitu karena Oke, lagi oke, banyak oke, ini. oke. Ya nggak usah, wow itu buat mahasiswa belum banyak. Ya nggak sih? Kalau nggak mahasiswa di Jerman ya. Iya. Aku nggak pernah jadi mahasiswa di Jerman, Iya, jadi aku nggak tahu benar-benar. ceritanya. Nah, Oke. bos aku kan dia orang foreigner juga ya, orang Iya, luar, iya. Auslander juga. Dia bilang gini, Gini aja, Bravo. Jadi mini job tetap nanti aku transfer ke kamu. Sisa jamnya aku kasih cash ya ke kamu gitu. itu aku sih nggak minta Pintar. ya, bos aku yang nawarin gitu. Tapi mungkin kalau aku bilang juga kayak gitu, bos aku mau juga sih. Dia tahu Nggak bayar mungkin karena lebih, kamu iya. juga student dan memang butuh banyak biaya juga. Iya. Oke, speaking of makanan nih, karena ini kan adalah dapur rantau ya kan. Lapar nih. Aku akan mengundang temen aku untuk mencoba makanan yang aku masak. Jadi pagi ini aku udah masak sesuatu. Lampung itu banyak fish nggak sih? Iya, aku tinggalnya termasuk yang dekat pantai. Banyak ikan ya, banyak ikan. Nah, Oke. aku mau nanya. Jadi sering makan ikan di Lampung nggak sih dulu? Sering. Sering. Apalagi setelah Ibu Susi tuh dulu sempet mention ya. Kenapa tuh? Harus makan ikan gitu? Ya kali warga Indonesia harus makan ikan, kalau enggak saya tenggelamin. Wah, saya nggak bisa berenang gitu kan, takut saya. Makanya udah aku makan ikan lah gitu. Oke, tapi hari ini aku nggak ada ikan yang sangat gimana banget. Jadi ikannya itu adalah ikan kering dari Medan, ikan teri Medan namanya. Kalian teman-teman tahu ini ada picture-nya di sini. Nanti editor aku bakal kasih. Jadi ikan teri Medan ini dari Indonesia kemarin teman aku kebetulan baru pulang dari Indonesia dan dia bawa ikan teri Medan nih, Bravo. Mau cobain nggak sih? Mana? Bentar ya, aku ambil dulu. Oke. Wanginya sih seger ya. Lebay. Wangi Lebay. nasinya. Apa wangi nasi? Emang ada wangi nasi? Iya. So. Ini bisa dimakan. Nggak, dilihatin aja. Kita lihat aja. bersama. Oh. Keren ya. Coba dong deskripsi ini nih, masaknya apa sih, Feb? Jadi di sini tuh ada ikan teri Medan dan juga ada tempe goreng. Terus tadi aku bikin sambal balado. Ya, teman-teman tahu lah sambal balado, bawang merah, bawang putih, apalagi tadi ya, tomat, terus juga cabai sedikit dan aku bikin pakai serai juga. Jadi biar ada beda-bedanya gitulah. Terus ada kerupuk. Ini sih juga ada kerupuk guys. Jadi di sini ada kerupuk. Jadi tadi pagi aku masak kerupuk sama anaknya teman aku. Ini kapan kita makan, aku udah Dia lapar. suka banget. Ayo kita coba. Mari kita coba. Mari kita coba. Pakai kerupuk. Kerupuk Kerupuk dulu. guys. Ini mikrofonnya ada ASMR-nya nggak? Ada kayaknya. Nih guys, dengerin guys. Enak. Kok enak ya? Seriusan. Open order nggak? Boleh? Aku kan orang Batak ya. Kadang mama aku juga suka masak beginian. Tapi mama bukannya orang Jawa ya? Iya, mama aku orang Jawa, cuma bapakku kan orang Batak. Mamaku cukup cerdas kalau belajar kulturnya Batak. Jadi kayak wow. masak-masakan Batak dia jago. Iya? Enak lah pokoknya. Memang masakan mama itu mantap. Bahkan kan adik aku tahun depan mau berangkat juga ke Jerman. Oh, kan? Buat studi. Mamaku udah bilang, Dek, kamu mau nggak mama bawain ikan teri udah difotoin mirip kayak gini? Bedanya ada kacangnya aja sih kalau difotoin mama. Jadi emang biasanya itu ikan teri, balado itu dipakai sama tempe goreng dan juga kacang, ya nggak sih? Cuman tadi aku nggak punya kacang, guys. Tapi menurut kamu gimana nih? Enak banget. Seriusan, kalau boleh di rating berapa nih? Karena lu temen gue 5 aja lah, tapi aku makan terus ya. Karena ada yang bilang rating 9 dari 10, cuman makanannya cuma seiprit dimakan. Iya. Tuh, Tim di belakang. tim belakang juga wow tuh. Ini juga. daun cabenya pajangan doang atau bisa Oh diminta? iya. Jadi karena aku di luar negeri itu makanannya kurang Kurang apa tuh? gurih, kurang pedas. Aku selalu bawa daun cabe, Bravo. Tapi ya sih, Iya rasa kan? di Jerman itu kalau nggak garam, lada hitam, lada putih, Iya, itu aja. Sama apa lagi Bawang ya? merah, bawang putih. mending ada bawang merah. Bawang putih doang cuy, belum. Oh iya, benar-benar. Kita hirup dulu. Wuh. Gini nggak sih? Gini nggak sih? Lah, itu namanya imeng.
Nih kita taburin. Ini kalau bisa kelihatan sih ya. Gini. Makanan di Indo itu ya, kayak akan rasa bener. Bener, karena mereka banyak rempah-rempah. Yang paling kamu kangen apa? Nasi Padang. Iya banget lagi. Di sini ada sih dijual di tempat. Cuman kan vibes-nya beda gitu guys. Vibes di Indo makan sama di sini. Kok pedesan? Bon cabenya level 30 doang. Doang. So, tadi kita udah makan belum ya? Wah. Ini berapa masih? Kepedesannya dia. Kamu mau ambil waffle nggak? Pedes banget ya? Kita mau bikin energen atau gimana nih? Woi jangan dulu lah. Jangan dulu. Kan Dulu. ini, oh gitu ya. Energinya. Buat besok pagi. Tapi kamu pernah nyobain gak sih energen yang jahe? Pernah itu segar juga tuh. Enak banget ya? Hangat banget. Suka banget sih itu. Kamu lebih suka rasa apa tuh? Jahe, vanilla, coklat, Yang kacang hijau. hijau. Yang hijau aku. Ih. Yang kacang hijau. Iya, Enak. yang hijau pokoknya warna bungkusnya hijau itu dulu aku suka banget. Gitu banget. Kan lidahmu aneh. Lidahmu yang aneh. Oke, lanjut. Tadi kita udah ngomongin tentang makanan. Makasih juga Bravo udah nyobain makanan aku. Thank you ya, udah disiapin sama tim produksi juga nih yang ada di sini di belakang layar. Thank you banget. Dan tadi kan kita juga karena kamu dari Sumatera nih, aku pengen Yeah. tahu dong dari perspektif orang yang berasal dari provinsi Sumatera mengenai kejadian banjir yang kemarin itu loh, banjir bandang kemarin yang menimpa Sumatera. Thank you Febri. Mungkin sebelum berbicara lebih lanjut ya aku kayak mau mengucapin bela sungkawa, berduka cita buat teman-teman yang terkena musibah secara langsung gitu ya maupun nggak langsung. Ya yang bisa aku bantu dari sini mungkin ya support aja ya, mungkin karena kalau langsung datang ke sana secara badan dan waktu kan nggak mampu gitu ya. Ya semoga keadaan membaik buat sekeluarga semua, keluarga yang kehilangan anggota keluarga yang diberi ketabahan, dan berharap juga segera pulih lah keadaannya dan berharapnya nggak terjadi lagi ya. Ya mungkin itu duka citanya ya. Terus kalau pandangan aku, jadi kalau banjir di Sumatera ini, yang terutama di bagian utara, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu memang kalau aku bilang, kalau aku search ya, googling gitu, learning by googling juga, itu terjadi karena memang kondisi alam salah satunya penyebabnya. Okay. Karena banjir ini di waktu yang bersamaan juga, correct me if I'm wrong ya, itu nggak terjadi di Indonesia doang, tapi di negara tetangga yang bersinggungan sama Khatulistiwa juga. Contohnya kayak ada Thailand, Vietnam. Sri Lanka, ya. Mereka juga kena banjir sebenarnya. Cuman kenapa di Indonesia ini disorot banget? Karena di Indonesia ini bencananya itu kombinasi. Gimana tuh maksudnya? Jadi pertama karena cuaca ya. Jadi ada dua siklon yang berdekatan. Jadi siklon angin, Iya. dua siklon angin atau tornado mungkinnya kalau di. Nah ada salah satu siklon itu yang harusnya itu nggak mendekat ke Khatulistiwa tapi Mendekat. jadinya mendekat, itu karena perubahan iklim. Oke. Salah satunya ini kita bahas dari sisi cuacanya dulu ya. Jadi siklon ini itu narik banyak massa air yang akhirnya nurunin curah hujan yang cukup tinggi. Oke. Kombinasinya tadi adalah dari cuaca dan satunya kondisi kerusakan alam yang cukup parah di Sumatera Utara. Ya mungkin teman-teman juga udah pada aware di media sosial, orang pada share gitu ya. Aku juga sempat ngeliat yang cukup kesel juga sebenarnya, Feb. Kenapa tuh? Karena ada yang lucu tuh misalnya kayak di video itu udah jelas tuh kayu-kayu hasil tebangan mesin nih. Mereka bilangnya itu kayu yang sudah tua. Wah, ini baby boomer kayak gini semua, aku kayak kesel gue. Baby boomer, generasi Iya. baby boomer. Kata Sorry ya, maksudku kamu udah ketahuan dan mau bodoh-bodohin kita itu kayak gimana gitu. Mending aku salah gitu kan. Ya itulah aku kesannya di sana. Ya artinya karena kerusakan alam dan itu ngakibatin banyak korban meninggal. Nggak korban doang Febri, cuman ada juga daerah-daerah yang hilang akses. Bahkan di Aceh dibilang ada 4 kampung Iya. hilang, nggak tahu kemana. 4 kampung guys, bukan 4 rumah, bukan 4 keluarga, 4 kampung. Oke. Aku nggak tahu namanya apa aja ya, dan itu cuman based dari berita-berita. Literally hilang. Hanyut. Ya mungkin nggak di Aceh doang, mungkin ada beberapa yang dekat-dekat daerah banjir itu ya. Ngeliatnya kasihan banget sih. Terus ada juga satu kampung yang ini rumah nih ibaratnya ya, tanah itu yang kebawa erosi karena air, tanahnya itu memasukin rumah sampai ke atas pintu. Jadi kayak rumah lo itu udah nggak layak tempat tinggal lagi, ngerti ya? Rumah udah tenggelam sama tanah gitu. Itu kayak, ya Tuhan ini orang gimana ya gitu. Itu sedih sih. Jadi dan keselnya karena pemerintah kita kayak dinasti sih. Kayak dinasti koruptor lah kalau aku bilangnya, karena mereka nggak segera bertindak, mereka kayak lebih mendurungkan administrasi kalau aku bilang. Kalau untuk buktinya atau datanya
aku agak nggak bisa disampaikan di sini ya. Mungkin nanti bisa private kalau ada yang mau nanya. Iya. Dan apa sih isunya, harusnya ini udah mencakup bencana nasional ya, karena ini udah, jadi tingkatan bencana kan ada bencana lokal, provinsi, sama nasional ya kalau nggak salah ya. Aku bukan pakar di daerah sini, cuman aku kayak sekilas baca sama ngeliat berita dan orang-orang yang share di medsos. Secara provinsi ini udah 3 provinsi kena gitu kan, bukan betul. 1 provinsi 2 provinsi lagi, dan banyak akses udah ketutup. Korban jiwa udah banyak, cuman nggak diangkat-angkat jadi bencana nasional. Kan menurut aku di sana ada Sesuatu, there's something wrong. sih, iya, there's something wrong sih, aku nggak ngerti sih di sana. Itu sih yang bikin agak Menyayat kecewa, hati. kesel, iya. Yang tadinya tingkat kepercayaan masyarakatnya udah mulai naik nih, karena beberapa koruptor yang mungkin bagian oposisi udah ditangkapin, iya. Terus kemarin sempat juga ada pembenahan untuk bea cukai dan lain-lain, udah trust masyarakat udah mulai naik. Terus gara-gara kejadian ini banyak yang ditutupin, kayak turun lagi nih malah. Betul. Farming auranya minus nih kalau bahasa Alpha sekarang. Tapi ya itulah. Kalau aku pribadi yang jauh di sini paling, terutama aku nanyain kondisi beberapa keluarga. Ada keluarga yang tinggal di sana juga? Puji Tuhan sehat semua sih. Cuman memang terdampak dari akses dan lain-lain. Betul. Untuk secara konkret ya mohon maaf banget nih, aku nggak terlalu bisa bantu untuk korban-korban yang terdampak dari bencana ini. Duh, sorry ya, agak sedih, menyayat hati gitu. Aku paling nggak bisa ngelihat ada bapak yang nyari istrinya. Aku sempat lihat juga tuh yang di medsos, aku udah nggak berguna lagi ya. Iyalah. Kita nonton yang sama atau nggak? Pokoknya bapak ini bilang, aku udah nggak berguna lagi di bumi ini karena istriku udah nggak ada katanya. Wah, gitu aku. Kalau lagi ada kayak gitu, aku sorry banget tapi gimana ya? Kayak nggak kuat gitu melihatnya. So itu yang paling nggak suka lagi yang aku lihat itu di sosial itu adalah ketika si binatang-binatang yang dari dari itu hutan-hutan itu keluar gitu loh, nyariin tempat, nggak ngerti deh jadinya kayak ada video yang gajah yang kehimpit kayu-kayu. Iya, I don't know what to say anymore, tapi I cannot. Ada satu lagi influencer, aku lupa namanya, Ferdi, iya, yang ngumpulin donasi yang sampai 10M. Fendi Irawan atau siapa ya? Wise nih, okay. Dia udah semangat banget nih mau ngasih bantuan ke warga sana, ke warga yang terdampak. Dia udah mau kirim ke sana, katanya ada ini dari channelnya dia atau dia yang sharing itu, dan aku nonton dari pihak yang bersangkutan bilang kalau bisa kamu jangan datang dulu ke sini soalnya lagi bahaya. Jadi kayak orang mau ngasih bantuan di tengah jalan tuh dibegalin. Menurut aku ya, ini yang gak begalin ini bukan orang-orang karena bergerak sendiri, tapi ada mungkin salah satu pihak yang menggerakkan orang-orang ini buat ngebagalin bantuan yang mau datang, biar orang-orang yang terkena bencana ini makin ramai, makin ribut. Sorry, mungkin tujuannya untuk menggulingkan kekuasaan lah, itu mungkin. Ngerti gak sih? Oh, kamu ke teori itu. Teorinya ke sana sih. Ini agak konspirasi dikit ya, guys. Konspirasi tau. Iya, aku lagi dikit. Kenapa ini? Gitu. Ini belum tentu fakta. Can be. Tapi kamu tahu apa yang paling weird menurut aku? Itu ada beberapa kayak berita-berita yang bilang Elon Musk memberikan bantuan untuk internet. Nah, itu juga tuh. Warga dari negara asing memberikan bantuan. Aku kayak, what is this going on in this? Ya kalau bagi Elon Musk, selain untuk keperluan kemanusiaan, dia juga mau werbung atau advertisement. Iya, tapi salah satunya itu dia udah kasih gratis, cuman orang lokalnya suruh bayar. Dan lo tau nggak sih yang bikin video curhatan ini, kami katanya Starlink gratis kok kami disuruh bayar, itu yang bikin video malah bikin klarifikasi coba. Ini kalau aku lihat ya semuanya itu adalah ya, demi kepentingan beberapa pihak sih, dan juga aku nggak tahu ya, dunia itu udah makin aneh dan berita itu udah nggak tahu lagi mana yang benar mana yang enggak karena banyak AI. Terus juga kamu jadi dibikin kayak makin abu-abu. Dan kamu tahu apa yang aku paling kayak aneh banget itu adalah ketika mereka bilang itu banyak pohon-pohon di Sumatera itu diganti dengan pohon palm, yang dimana pohon kelapa sawit itu tuh nggak bisa menyerap air gitu loh, karena kan akarnya, kalian bisa lihat sendiri lah di Google ya gimana secara biologi gitu ya. Terus tapi pemerintah kita tuh kenapa kayak denial kalau itu tuh, masa sih dia nggak tahu gitu, kayak nggak mungkin gitu loh. Maksudnya aku ngerasa ya, kenapa banjir kemarin itu kayak ngeliatin semuanya, itu emang ya Tuhan aja yang nunjukin, karena itu ilegal banyak banget. Itu dari tahun 2000 berapa yang ada salah satu bintang Hollywood menghabiskan beberapa minggu di sana untuk ngeliatin kalau misalnya di Sumatera itu banyak banget yang secara ilegal itu ditebangin pohon-pohonnya, diganti pohon kelapa sawit. Kamu tahu pohon kelapa sawit itu buat apa gitu? Dan akhirnya pakai jadi oil kan. Oil itu taruh di mana? Di Jerman, di Eropa semuanya. Dan
Tahu yang paling ironi apa? We cannot do anything. Tahu nggak sih, kasus illegal logging ini nggak cuman yang di Sumatera ya. Maksudnya kayak misalnya di Kalimantan itu buat jadi sawit juga. Terus ada yang daerah wisata, aku lupa namanya. Bukan sih, aku tahu Yang ya, pokoknya yang di tebing, Iya. yang dia mau dialihkan jadi tempat wisata tapi tebingnya dipapas habis. Jadi kayak lestari alamnya hilang guys. Iya. Padahal kalau di sini ya, Taman Nasional itu kalau mau dibandingin ya, itu dilindungin banget. Dan kita Jadi bisa aku, nemuin taman di setiap kota sih. cuman aku nih bicaranya tentang Taman Nasional Iya, taman di nasional. Jerman. Oke. Aku pernah ngunjungin yang di Hamburg, namanya Jasmund National Park di Taman Nasional sana. Jadi ada wilayah yang benar-benar manusia itu sebisa mungkin jangan nginjekin tanah di sana. Oh ya? Oke. Segitu dilindunginya karena kita tuh mau mengamati gimana sih alam itu berubah secara alami. Jadi nggak boleh ada campur tangan manusia sekalipun. Even di dalamnya ada hewan yang sekarat mau mati itu diliatin aja. Kita berharap yang terbaik dan berdoa untuk teman-teman kita yang ada di sana dengan keluarganya juga. Karena kayaknya nggak ada yang bisa yang kita lakuin sekarang. Secara konkret agak Ya. susah ya kita orang luar. Jadi kita Betul. berharapnya ya teman-teman ya mungkin lewat donasi aja kita bisa gitu ya. Iya, sisanya kita cuma bisa Percayakan sama teman-teman di Indo. dan juga pada Tuhan. Satu pelajaran terbesar yang kamu dapetin selama kamu ngerantau di Jerman itu apa nih, Bro? Kamu boleh bagi-bagi dong buat teman-teman yang nonton. Kalau pelajaran yang paling berkesan ya, Oke. itu salah satunya self development, guys. Self development guys. Artinya pengembangan diri. Woi, keren. Iya, apaan? Kenapa tuh kamu bisa bilang kayak pengembangan diri adalah sesuatu yang Iya, paling- karena kalau aku di sini kan merantau ya. Aku dulu memang kan di Lampung dan merantaunya sempat ke Jakarta. Cuman kayak dari keluarga masih sering berkunjung, belum bener-bener yang namanya sendiri. Nahan rasa kangen gitu-gitu kan. Nah kalau di sini itu ya kita udah terbang jauh, kita ya harus mandiri banget gitu. Kayak ibaratnya ngurus rumah, nyuci baju dan lain-lain, masak bahkan gitu. Karena kita kalau makan di luar terus kan sultan gua gitu kan. Betul banget. Soalnya di sini kerasa kan price-nya. Maksudnya kalau makan di luar terus sama beberapa Masak. kali kita masak iya. Betul. Ya harus hemat di sana dan nggak semua makanan di luar itu sesuai selera kita kan. Dari pola pikir juga harus udah bisa planning ke depannya. Mungkin dari dulu udah kayak gitu ya, cuman di sini harus lebih hebat lagi sih gitu ya. Dan harus lebih terrealisasi lagi nggak sih gitu. Terrealisasi lagi. Benar. Ada juga self development yang lain itu berani buat mengatakan tidak. Yes, that Gila. Itu- Soalnya kalau di Indo ya, kita sama dosen nih misalnya, wah dosen itu udah kayak dewa kan? Ya mungkin nggak semua dosen ya, sorry ya. Maksudnya sama atasan gitu ya, kita atasan mau bilang apa, yang penting atasan senang kita iyain gitu. betul. Bahkan kita mau mengedebat aja kadang takut gitu. Ya. Itu yang aku pelajarin dari sini, jadi kayak keep humble sih jadinya. Iya, betul Gila. banget. Berarti nanti kalau misalnya udah selesai kuliah, ada rencana lanjut pulang ke Indonesia? Masih batuk kayak sih kamu. Terus guys, bon cabenya real guys. Atau mungkin aku di sini udah mulai lemah ya, gara-gara kebanyakan Iya. jarang makan cabai jadi kerasa. Mempengaruhi ya level kemampuan kepedasan kita. Bener. Tuh. Tadi kayaknya Febri nanya planning setelah Setelah kuliah di Studi. sini apa tuh? gimana ya. Kalau dari aku pribadi, planningnya aku pengennya nih langsung masuk dunia profesional, nggak bergelut di bidang akademis lagi, karena kayaknya aku nggak terlalu pinter di bidang akademis, prosesnya lama banget dan complicated lah jadinya gitu kalau buat aku ya. Jadi mungkin selesai dari studi, aku bakal terjun ke dunia profesional, terus di mananya aku nggak membatasin kalau buat di Jerman doang. Terus kalau pulang ke Indo, in the end kayaknya aku bakal pulang ke Indo. Berarti pengennya sebenarnya ya mungkin di sini cari pengalaman juga kalau dapat kesempatan. Iya. Kok gitu sih ya? Karena gini kayak- guys, gimana ya? Untuk jurusan aku kan cukup spesifik ya. Aku kalau mau terjun ke di Indonesia, aku kayak belum menemukan ada tempat yang siap menerima Oh iya kah? yang aku pelajarin gitu maksudnya loh. Makanya mungkin kebanyakan dari teman-teman yang kuliah di luar negeri, mungkin ya selain fasilitas yang didapat di luar negeri dan di Indo berbeda, mungkin faktornya juga karena di Indonesia Kurang spesifik. kurang terlalu dipersiapkan lah kalau untuk orang-orang yang keluar dari luar negeri mau pulang gitu. Iya, iya. Mereka jadi Kalau- kayak bingung juga nggak sih, Bang, dari Mau luar negeri bingung. tuh masuk lagi ke Indonesia, terkadang tuh kita nggak menemukan yang kita pelajarin di luar negeri gitu. Bener nggak sih? Iya, apalagi pengalaman aku agak jelek ya kalau di Indo, kalau ngomongnya jelek-jelek ya. Di Ya nggak dunia apa-apa lah. profesional. Di dunia profesional ini kadang nih yang cerdas kalah sama yang deket koneksinya. Oke. Jadi ya nggak objektif, nggak objektif, nggak ngelihat secara tugas gitu. Cuman orangnya gitu. Kalau bos atasan nggak suka, ya nggak objektif. Gitu. There is no chance kamu bakal naik gitu ya. Itulah Kalau mungkin yang Indonesia. budaya yang terbangun di Indo ya, jadi agak susah. Jadi makanya tadi kalau planning setelah kuliah ya terjun ke dunia profesional di sini, nanti lihat ada kesempatan pulang ke Indo atau join dengan siapa nanti, gabung Join dengan dengan manufaktur? bisa jadi entah swasta Manufacturing engineering?
berharapnya pulang ke Indo lah biar dekat sama orang tua juga. Ya, berarti intinya lamanya pengen di Indo lah ya, tuanya lah ya, bisa dibilang gitu ya nggak sih? Benar-benar. Oke Terus deh. Terima kasih banyak Bravo udah hadir di sini dan next time aku bakal undang kamu lagi bicarakan tentang kalau udah lulus. Wow. Ngomong lulus kapan sih? Ya doakan aja ya, ini aku meskipun udah semester 4, aku kayak prosesnya agak lama, kayaknya butuh masih semester depan lagi selesai. Masih semester depan lagi. Atau mungkin 2 semester, ya lihat nanti deh. Itu semester depan itu masih ngikutin mata kuliah atau mata kuliah kamu semua udah beres? Aku mata kuliah udah beres semua, jadi sekarang tinggal ngerjain namanya master arbeit atau skripsi. Tesis. Di itu lagi ini kerjain. Cuman kalau masuk ke kelas ngambil 1-2 subjek lagi kayak udah nggak ada, udah cukup semua. Udah selesai lah ya. Oke, SKS lah ya kalau di dalam SKS, Indonesia tuh bilangnya. Oke, kalau misalnya aku nanti kasih informasi teman-teman tentang Instagram kamu, siapa tahu mereka pengen tahu dan pengen nanya tentang Sprachkurs atau kursus bahasa Jerman, gimana caranya atau di mana atau kayak gimana, persyaratan apa aja, lebih detailnya lagi, boleh nggak nih? Aku open sih, aku nggak ada private Instagram aku. Wih, gila. Aku open aja, orang mau nonton Instagram. Everyone's welcome gitu ya. Iya, mau ngejudge gua gitu. Wih. Iya, judge aja gitu, ini Instagram gua gitu. Oke, sekian episode Dapur Rantau hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan see you di next episode Dapur Rantau selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye.